Gadis itu datang ke bandara untuk menjemput seorang kolektor seni terkenal. Namun karena sama-sama memiliki nama keluarga yang mirip, seorang pria kaya yang baru turun dari pesawat justru mengira gadis itu datang menjemput dirinya. Karena salah paham, keduanya pun yakin telah menemukan orang yang dicari. Namun ia mulai merasa ada yang aneh. Kolektor seni yang katanya terkenal itu justru berpakaian santai dan memakai sandal. Tapi ia teringat pesan atasannya sebelum berangkat. Orang kaya biasanya memang punya kebiasaan aneh. Akhirnya rasa curiganya hilang begitu saja. Tak lama kemudian, pria itu dibawa ke sebuah galeri seni besar dan mewah. Begitu turun dari mobil, pria itu malah kebingungan. Bukannya aku harusnya datang ke acara peternakan? Gadis itu menjawab, dulu tempat ini memang bekas lahan pertanian ratusan tahun lalu. Mendengar jawaban itu, pria tersebut malah semakin bingung. Baru tiba di aula utama, ia langsung heran melihat suasana penuh lukisan mahal dan tamu berpakaian elegan. Menurutnya, seminar peternakan zaman sekarang benar-benar berlebihan. Ketika pengelola galeri datang menyambut, ekspresinya langsung berubah aneh melihat penampilan pria itu. Namun sang gadis buru-buru memperkenalkannya sebagai kolektor seni terkenal yang mereka tunggu. Sikapnya pun langsung berubah ramah. Pria itu bahkan dijadikan pusat perhatian dan diperkenalkan kepada banyak tamu penting. Masalah muncul ketika ia diminta pendapatnya tentang sebuah lukisan terkenal. Pria yang seumur hidup hanya akrab dengan dunia peternakan itu langsung panik karena tidak tahu harus bicara apa. Ia malah menjelaskan cara merawat induk babi setelah melahirkan. Suasana langsung kacau. Mereka berdua akhirnya diusir dari acara tersebut. Gadis itu sangat sedih karena merasa pekerjaannya pasti tamat. Namun pria itu malah mencoba menenangkannya. Ia mengaku berasal dari keluarga pemilik usaha peternakan besar dan berkata bisa membantunya mencari pekerjaan lain kapan saja. Saat itulah gadis itu sadar bahwa pria tersebut sama sekali bukan kolektor seni yang seharusnya ia jemput. Mereka buru-buru kembali ke bandara, tetapi orang yang dicari sudah tidak ditemukan. Karena keadaan semakin rumit, gadis itu membantu pria tersebut mencari hotel terlebih dahulu. Sayangnya kartu bank pria itu ternyata diblokir. Di negeri asing tanpa uang sepeser pun, pria kaya itu akhirnya dibawa pulang ke rumah gadis tersebut. Begitu masuk rumah, pria itu langsung mengira dirinya berada di rumah keluarga bangsawan. Ternyata gadis itu justru berasal dari keluarga bangsawan kaya raya. Ia hampir tak percaya, namun gadis itu santai saja, bahkan mengatakan pemilik rumah sedang pergi liburan. Pria itu pun mengira gadis tersebut hanyalah mahasiswa miskin yang menumpang tinggal di sana. Sampai akhirnya gadis itu berkata, rumah ini milik ayahku. Pria itu langsung terdiam malu. Untuk berterima kasih, ia kemudian memasakkan makanan untuk gadis itu. Karena keluarganya memang bergerak di bidang peternakan, kemampuan memasaknya ternyata sangat hebat. Gadis itu terus memuji hasil masakannya. Setelah makan, pria itu bahkan membantu mencuci piring sendiri. Hal kecil itu membuat gadis tersebut semakin kagum padanya. Sejak pertemuan pertama itu, keduanya mulai saling tertarik.